Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Septaki Faros, mahasiswi jurusan Fisioterapi 2020. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bantuan hidup dasar yang terdiri dari danger, report, call for help, situation, airways, sama breathing. Jadi kita mulai kupas satu-satu nih. Yang pertama itu ada danger. Danger ini tuh kita harus memastikan keamanan dari penolong, lingkungan, maupun pasien atau korban. Itu ya, konteksnya korban ya di sini, ini kan bantuan hidup dasar. Terus yang kedua, kita harus memastikan respon dari korban. Kita harus ngecek respon korban dan berteriak. Jadi kita tuh nggak bisa namanya mastiin respon korban dengan kayak bu mohon maaf kayak gitu nggak bisa, kita teriak ke ibunya kayak bu ibu gitu sampai dia respon kayak gitu. Terus kalau misalnya cara itu nggak berhasil, kita harus beri stimulus sakit gitu. Stimulus sakit itu kita bisa tepuk bahunya atau kita bisa cubit bahunya kayak gitu. Nah, habis gitu responnya itu bisa bermacam-macam kan. Kalau misalnya lagi situasi genting, itu bisa ngerespon, terus bisa dia kayak responnya itu kayak nggak ngomong gitu. Jadi yang pertama nih, responnya itu dia ngomong ya, oh iya saya nggak apa-apa gitu. Yang kedua, dia responnya ini kayak cuma atau memberikan gestur dia kesakitan atau apa gitu. Nah, yang ketiga ini nggak respon gitu. Nah, habis itu kalau misalnya oke, nah habis gitu yang ketiga kita harus call for kan. Jadi kita tuh nggak boleh ninggalin si korban sendiri, kita harus teriak minta tolong. Terus habis itu orang datang minta tolong itu manggil ambulan untuk ditolongin si korbannya. Jadi kita nggak boleh ninggalin korban nih konteksnya, makanya kita harus call for help kayak gitu. Terus habis itu setelah mencari bantuan, kita tuh minta izin misalnya yang datang keluarganya atau warga-warga sekitar gitu. Kita nih harus minta izin untuk melakukan BHD karena mereka kan jatuhnya saksi ya, kita melakukan BHD gitu, CPR lah gitu, umumnya tuh disebutnya CPR. Kita melakukan BHD sebagai mereka tuh sebagai saksi kalau misalnya terjadi sesuatu, jadi secara hukum kita nggak bisa disalahi kayak gitu. Terus habis gitu kalau misalnya si korbannya emang butuh banget, itu kita melakukan CPR ya. CPR ini terdiri dari circulation. Jadi kita harus ngecek napas sama nadi. Nah, kita nih harus ngecek napas dia napas atau enggak sama nadi. Kalau misalnya lagi genting kayak gini, nah itu lebih cepat di sini. Lebih cepat di sini dinding di pergelangan tangan sini kayak gitu. Terus habis itu ini diceknya setelah 10 detik ya. Jadi kalau misalnya nanti kan kita bakal tahu apakah nadinya ada atau enggak tuh dari pengecekan tersebut. Terus yang kedua, kita tuh harus membuka jalur pernafasan, kita harus buka jalur nafas. Pastiin kalau nggak jalur nafasnya itu nggak ada kayak yang nyangkut di jalur nafasnya kayak gitu. Terus habis itu yang ketiga, kita harus ngasih breathing atau nafas setan kita bilang kenalnya gitu. Ini nafas setan ini macam-macam ya. Bisa dari mulut ke mulut, mulut ke barrier device. Barrier device tuh kayak pelindung CPR gitu. Pokoknya kayak plastik itu melindungi CPR biar kita tuh mouth to mouth sama apa namanya si korban gitu. Terus bisa dari mulut ke hidung, bisa dari mulut ke stoma. Stoma tuh bagian sini nih. Kalau misalnya kalian suka nonton film yang dirobek bagian sininya, itu namanya CPR mouth ke stoma kayak gitu. Terus habis itu ke dari mulut ke kantong masker. Jadi bentuknya itu kayak bulat, terus kayak kantong kayak gitu, terus dari mulut ke mulut pasien lewat kantong itu. Kayak gitu. Terus habis gitu CPR itu nggak boleh lebih dari 10 detik, nggak boleh lebih dari 10 detik. Terus semua saluran tuh tertutup. Misalnya ya, kita CPR-nya itu mouth to mouth gitu, dari mulut ke mulut. Berarti hidung ini harus ditutup.
gitu. Jadi biar nafasnya itu langsung masuk paru-paru kayak gitu. Terus habis gitu cukup dilakukan 2 kali aja itu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Priska Faros. Aku keringet dingin, guys. Kok keringet dingin sih lo?